Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nama Bapak Haryanto dari Medan. Pertanyaan pertama, Gus, sebenarnya di tubuh kita ini ada berapa ruh? Waktu saat kita tidur atau kita ada orang yang pingsan atau koma itu yang pergi yang mana gitu? Yang apa? Yang pergi yang mana waktu tidur itu? Yang tinggi. Yang pergi, yang berangkat gitu loh. Kok bisa tertidur sementara kita pas ginilah kita bicara-bicara sadar kita. Waktu tidur itu yang pergi itu yang mananya gitu. Yang pertama, yang kedua, apakah yang dimaksud syahadat tunggal? Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Arif, jamaah saking Bawean. Badhe tanglet nih Gus. Sebentar, Bawean niku Jawa Timur nggih. Bawean niku Gresik ke utara naik kapal 1 malam. Provinsi? Provinsi derek Gresik, Gus. Oh, ngoten. Nggih. Provinsi Gresik. Provinsinya Jawa Timur nggih. Kabupaten nggih. Kabupatennya ndek Gresik. Oh, ngoten. Nggih. Jawa Timur leres. Nggih, monggo lanjut, Pak. Nggih. Iki badhe tanglet, Gus. Tahun kemarin kula disuruh Gus duduk di Su'aul Basirah. Walaupun masih ada sedikit-sedikit syirik, niku kami terima dengan sam'an wa ta'atan. Kemudian tadi ada yang kholwat itu sampai nangis-nangis. Nek kula kok mboten. Awal-awal niku kula kholwat niku muntah, Gus. Jadi ndak lama sedikit itu muntah. Akhirnya saya tahan, takut niku kotor, najis dan lain sebagainya. Mungkin saya tahan. Berikutnya malam saya kholwat lagi, mau muntah lagi itu. Nggak lama itu padahal. Kecuali kalau lama sampai berpuluhan jam ya mungkin. Cuma nggak lama, itu mau muntah. Kemudian untuk berikutnya saya siap-siap muntah ya muntahan kono. Saya siap bawa ember. Nanti kalau muntah saya loskan gitu. Ternyata enggak, hanya mungkuk gitu. Mau muntah tapi enggak jadi. Kayak akan muntuh namanya kan mungkuk dah caranya bahasa kampung saya itu. Itu apa artinya, Gus? Nomor 2, beberapa bulan kemudian saya lihat di YouTube-nya Gus pas menerangkan dawuh faktulu anfusakum dan makalah idfin wujudaka fi ardil humul. Ini saya yakin bahwa ini dari Allah dan saya mempunyai anggapan isyarah buat saya untuk masuk di Ainul Basirah. Lah, paham saya Ainul Basirah itu kan menghilangkan diri. Prakteknya bagaimana ya? Apa seperti menghilangkan hadas kecil? Kan niatnya ada di ketika waktu membasuh muka itu. Saya niat menghilangkan hadas kecil. Kalau di Ainul Basirah saya kadang-kadang lintasan, saya niat menghilangkan diri. Apa seperti itu, Gus? Apa cukup yakin bahwa diri saya ini tidak ada? Karena asalnya kita ini adalah tidak ada.
Apa begitu Gus? Mohon penjelaskan. Masih kurang satu Gus. Nomor 3, bahasa wusul, wasil, wasilun, liqa sudah nyampe, sudah ketemu Allah. Itu kan bimana wahid. Pertanyaan kula, pada waktu kita ini dijalankan oleh Allah bisa suluk. Detik-detik diberi sadar, diberi ingat kepada Allah bahwa ini adalah hadza af'alullah atau annal fa'ila huwallah. Apakah hal itu bisa dipun wastani liqa? Napa liqa niku suatu kejadian ingkang boten saged dipun critakaken napa niku? Semanten matur nuwun dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud dan arti ketika kami kholwat terus muntah? Di mana ada zahir, mesti ada batin. Sebetulnya wujud zahir itu manifestasinya batin. Ini bagi seseorang yang sudah sampai pada pemahaman tahqiq. Sebetulnya apa yang berlaku di zahir itu sebetulnya manifestasinya batin. Artinya perwujudane batin. Berkenaan dengan kholwat muntah tadi, batin niku nggih wonten kotorane, Pak. Kotoran. Inilah yang dimaksud hadas besar itu adalah syirik. Hadas kecil maksudnya maksiat yang berkenaan dengan jasman maning. Tapi nek ditarik ke hukum syariat, hadas kecil iku ya carane ngilangi ya wudu, hadas besar carane ngilangi jinabat. Padahal iku semuanya tembung dari maksud yang di dalam. Berarti napa? Niku bentuk muntai itu adalah pengeluarane Allah dari perkara-perkara sing ngotori batiniah. Dilahirno pisan. Monggo. Apakah semuanya itu akan mengalami seperti itu? Ya kudu mungkuk muta gitu. Belum tentu. Allah menduduhkan jero kenjaba apa ora? Apa tidak? Menunjukkan di dalam itu juga bereaksi di luar apa ndak, itu urusan Gusti Allah. Jadi itu tadi maksudnya adalah kotoran rohaniyah kita. Pun yang kedua terkait niat. Apakah harus dibaca aku niat untuk mematikan diri apa ndak? Itu apakah dibaca di dalam hati atau di dalam lesan apa ndak? Tergantung. Lah wong jenengan ning ati itu, Pak, sudah masuk di dalam ranah di mana jenengan ini sadar kalau tidak bisa apa-apa, itu sudah masuk dalam pengamalan niat. Makanya ditakoki apakah itu sak syariate? Kalau sak syariate ya diwaca. Seperti kemarin kita niat sama-sama untuk tolabul ilmi tauhid, lalu bertobat nasuhan di mata Allah, dibaca. Iku syariate, gak apa-apa. Tapi ini gak usah jenengan baca, ya ora apa-apa. Buktinya mana?
ketika dalam hati jenengan itu sudah ada kesadaran bahwasanya selain Allah itu tidak berirodah, tidak punya kehendak, tidak punya af'al kudrat, tidak punya kudrat irodat ilmu khayah, apalagi kudrat irodah ilmu khayah sama basor kalam, tapi sampai nyadari di situ itu sudah bentuk lakune niat sampun, terserah jenengan sak syariate apa ndak. Apakah yang ketiga tentang masalah liqo, seseorang kalau sudah nyadari hatinya takholi sudah tiada, takhali juga tiada, tinggal tajali, artinya keakuan Allah, apakah itu sudah dikatakan liqo? Betul. Di detik-detik hati merasakan keakuannya Allah di dalam hati sampeyan sebagai satu-satunya pelaku, berarti sudah liqo. Cuman liqonya berapa detik, berapa menit, berapa jam, disesuaikan dengan jabatan kita, apakah di mahfud makomnya atau di maksud. Iku urusannya Allah. Urusan kita hanyalah noto akhlak ilahiyah, sudah megang tali Allah cukup. Urusan berapa durasinya itu urusannya Gusti Allah. Jadi betul Pak, ketika hati sudah menyadari bahwasanya segala hal apapun itu Allah, maka itulah disebut liqa. Kalau bahasa hikam niku, makom jenengan itu sudah ihsan secara umum, berarti iki golongan orang-orang yang hatinya diletakkan Allah, inna auliya Allah. Berarti apa? Ya golongan yang selalu memegang takwa, yaitu waladina amanu wa kanu yattaqun. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Iktifaan wal iktisaron dumateng al mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Mukhlason Rosid. Perkenalakin bula dari Glamor Banyuwangi. Pertama-tama niat silaturahim duka alena bulan nyon izin bertanya. Sebelum bertanya, bila ada kata-kata yang kurang enak, kurang nyocoki, mohon maaf sebelumnya. Saya pemula dan orang syariat, belum hakikat. Pertanyaan pertama, kalau hidup ini sudah sepengetahuan Allah dan berdasarkan qadrah iradahnya, sifatnya Rahman Rahim, lalu kenapa kok ada hisab, ada siksaan katanya? Sebenarnya hakikatnya bagaimana? Katanya ada neraka juga. Letak sifat Rahman Rahim itu di mana? Tidak mungkin menurut pemahaman syariat saya tidak menyakiti Allah itu, keyakinan saya begitu. Mohon penjelasannya. Pertanyaan dua kalinya, mohon maaf sebelumnya, masalah syariat. Hari Jumat kan syariat wajib berjumatan, lalu Allah ngasih tahu kesirikannya si imam itu baiknya bagaimana. Kalau menurut syariat kan wajib, cuman kalau sudah dikasih tahu sama Allah kesirikannya imam, itu wajib jumatan apa tidak? Ya segini aja, bila ada kesalahan kata-kata yang kurang bagus kepada Hadratus Syekh, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam kehidupan itu semuanya dari Allah,
mengapa harus ada hisab? Hisab itu ngitung, Pak, dihitung antara baik dan buruk. Mana letak sifat Rahman Rahim? Ada golongan bighairi hisab, ada golongan bihisab. Ada, Pak, golongan ruh itu yang lepas dari hisab, ada golongan yang tetap dihisab. Bagaimana sudut pandang hakikat tentang hal ini? Kalau toh itu dihisab, di mana letak sifat Rahman Rahimnya Allah? Pun ngeten. Genah ben genah biar jelas. Allah sudah katakan bahwasanya walillahil masyriqu wal maghrib. Makhluk mulai jagat barat dan jagat timur, sekecil dan sebesar apapun, milik Allah. Walillah iki boleh sampean artikan milik, boleh. Walillahi lan iku tetep keduwe Allah apa ma utawi perkara samawati wal ard dan atau ma walillahil masyriq apa al masyriq utawi perkara sing ana jagat timur. Banyak ayat yang mengatakan iku milik Allah. Cuman lillah iki bisa jenengan artikan sebagai qadirun, yang berkuasa, atau bahasa sederhananya adalah semua makhluk baik yang di jagat timur maupun jagat barat yang menggerakkan sehingga seakan-akan bisa gerak sendiri itu hanyalah Allah. Oke, kalau hati sadar duduk di sini, maka itulah golongan bighairi hisab. Siapa golongan yang di sini? Itulah yang Allah katakan di dalam surah Yunus ayat 62-63. Itulah kekasih Allah. Satu. Dua, golongan bihisab, dihisab, dihitung. Karena apa? Karena mengakui miliknya. Kita, Pak, golongan ahli hisab, ya, bukan ahli merokok lo ya, bukan ahli merokok. Ahli hisab itu ahli dihitung oleh Allah. Apa sebab berlakunya hukum hisab? Itu sifat adil Allah. Apapun yang kita jalankan ketika saat kita itu di zaman masih ngaku sholatku, ibadahku, zakatku, hajiku, semuanya kukunya itu kembali pada makhluk. Inilah yang kusebut sebagai taholli, ya. Kemilikan itu larinya tidak ke tajalli, tapi larinya terhadap taholli. Aku nih makhluk. Loh, ya ini persoalannya, sehingga Allah dawuh, lah iya orang-orang ini wong genah, semuanya milikku, dirampas ambek hambaku dengan bentuk taholli itu. Inilah Pak alasannya mengapa Allah hisab. Sama dengan gini, saya punya sesuatu di rumahku, terus sampean rampok, sampean ambil,
entah iku dengan halus pemaksaan apa dengan kasar. Kira-kira saya nuntut enggak? Iki logika lo ya, mesti menuntut. Akhirnya bikinlah saya LP, laporan polisi. Wes, jenengan ditangkap, dipanggil. Terus panggil 1 kali enggak datang, 2 kali, 3 kali, baru pemaksaan penangkapan. Tangkap, BAP. Itu berarti dihisap, dihitung. Loh, gara-gara jenengan merampok hartaku. Sama dengan Allah, berhubung apa yang dimiliki Allah itu kita akui, maka disitulah muncul hisab. Lah wong awak dhewe isoke salat kaya iku sapa ya sing iku tak akoni. Sehingga jangan heran kalau di dalam kinayah atau isyarah dalam Al-Quran atau hadis muncul inna sholati, sak temene sholatku, kan balik nang dirinya toh, dirinya hamba toh niki. Loh, ojo heran, padahal itu adalah kinayah. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah. Oleh karena kita nggak paham lillah, statusnya itu jadi apa? Sebagai hak mutlak sang pemilik dalam penguasaan kematian, dalam penguasaan hidup, dalam penguasaan ibadah atau sholat, tapi hati kita masih tetap ngaku-ngaku milik kita. Inilah alasan mengapa Allah menghitung. Berarti ada golongan yang dihisab. Cuman ketika kita ada di lapangan syariat dulu, kalimah yang kita dengarkan hisab perkara maksiat dan taat lah, ngoten nggih. Nanti kalau lebih besar taatnya surga, timbangannya ku mau timbangannya ya toh, lebih berat yang baik surga, lebih berat yang jelek neraka. Padahal maksudnya antara taholli dan tajalli. Kalau kita sudah masuk ke ranah tajalli, mohon maaf, justru itulah Anda akan paham bagaimana kedudukan sifat Rahman dan sifat Rahim. Karena apa? Karena yang jatuh, yang turun pada hukum yang pada diri panjenengan yang bigori hisab itu rahmat. Kalau rahmat, walaupun kesalahan sampean iku dosa setinggi langit, ingarepe Gusti Allah dadi cawili, nggak ada sudah. Sebab turunnya rahmat, pengapura. Dosa gede ya apa nek wis alok Gusti Allah menyempura, kalau Allah sudah mengampuni, kosong toh? Kalau kosong, apa nih sing dihitung? Wis 1. 2, justru ketika saat kita memahami tentang tauhid di dalam hukum hakikat, maka Rahman dan Rahim olehnya jatuh terhadap kita golongan ahli hijab atau golongan ahli am, turunnya sifat adil Allah. Kalau sing turun iku sifat adil, mohon maaf Pak, kita manusia mesti akeh eleke. Itu ayo dalam satu hari antara ingat dan ilinge banyak mana? Ayo, kecuali lo ya, kecuali kalau sudah dimasukkan ke ranah Allah di antara golongan ahli suhud, beda pun. Kalau kita golongan am, mohon maaf, eling gak eling padha ae ndladap. Wis jarene eling, bentuke eling, oh iki duhur salat, tetep
deladap. Makanya tadi ayat Allah katakan, Muhammad, janganlah kau mengikuti hati orang-orang yang saya lupakan terhadapku. Bundiman itu surat Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti min aghfalna man aghfalna, jangan kau ikuti orang-orang yang ku kehendaki hatinya lalai terhadapku. Nyun sewu, mengapa Allah kok menghendaki lalai? Mana sifat Rahman Rahim Gusti Allah ngaten nggih? Iku berarti Gusti Allah pilih kasih. Jangan dilihat itu, Pak, lihat toh kronologi sebelumnya. Mengapa nuzulul Quran diturunkan, apa sebabnya? Mengapa si A dikehendaki Allah selalu ingat, si B selalu lalai? Itu yo ada alasan, Pak. Alasan yang paling mendasar sudah Allah peringatkan berkali-kali, masih aja tetap kita dengarkan seruan hawa nafsu. Itulah akhirnya hukum adili Allah menyatakan bahwasanya si A iki ditakdirno utawa dikersakno Allah selalu lupa. Tapi kalau hati sudah masuk di dalam golongan ahli zuhud yang bukan bigori hisab, boten mengeluh. Artinya walaupun dia dilakokno Allah maksiat, ya sih antengai ati nyawang Allahnya. Ya sapa? Pundi maksiat yang dimaksud? Maksiate ati lalai. Justru sadare dirimu ketika kau lupa terhadap Allah, iku disebut maksiate ati. Jenengan sadar sumber sangka Allah, iku boten dadi maksiat, malah menjadi taat. Ya iki lali ning sejatine eling. Satu. Nomor dua, apakah kita tetap akan sholat berjamaah, sholat Jum'ah, lawong kita itu tahu imamnya itu ada tanda-tanda syirik? Jawaban kula ada dua. Satu, tetap lakukanlah tapi jangan memandang makhluknya. Berarti ahli zuhud berimam sholat terhadap ahli hijab. Tapi ahli zuhud tidak memandang ahli hijab makhluknya, tapi memandang siapa yang menggerakkan dalam diri ahli hijab. Berarti iki nggak masalah bagi jenengan. Satu. Nomor dua, Anda geser, gak gelem melakukan karena masih memandang makhluknya. Terus bedanya apa kita dengan imam tadi? Halo, wis ngomong oh. Sama toh? Sama. Makanya Pak, kula mirsani orang sejahat apapun secara fisik belum tentu ruhaniyahnya belum tentu. Lah terus kula Jumatan dhewe ya ora apa-apa. Mboten napa-napa sampean Jumatan dhewe gak memakai hukum syariat. Karena jenengan ahli khos. Jadi bilali dhewe nggih. Khutbah dhewe, ngimam dhewe. Masjid dhewe pisan. Bagaimana itu pandangan hakikat? Rapopo. Nah, Gusti Allah genahno seperti itu, protes apa kita? Mboten saged.
Tapi apapun alasannya, di dalam pandangan syariat Jumatan itu ada syaratnya. Lah ngoten nggih? Ada syarat sahnya, ada rukun sahnya Jumatan. Wis nek niku kula mboten bahas syariate. Mboten. Cuman apa sih sing dimaksud Jumatan utawa Jum'ah hakikate niku? Makrifate Jum'ah itu napa? Iki mboten adoh kali tarkib definisi haji, Pak. Mendatangi undangane Gusti, apakah perlu nggawa ewang? Halo? Orang yang mendatangi undangannya Allah, apakah wajib beto utawa mengajak teman? Boten. Boten wajib. Wajib ikut tiba terhadap, menghukumi terhadap rohaniah kita sendiri. Urusan orang lain ya orang lain. Tapi kalau ini kami kembalikan pada hablum minannas, ya wajib jenengan nyeret anak bojo untuk menghadap pada Allah. Bukti niku amfusakum wa ahlikum naro. Nek secara individu ya ora. Berarti Jumatan ning omah dhewe nggih ambek bojo anak hakikate rapopo, tapi syariate ora oleh. Ngoten lho dulur nggih. Nggih. Banyuwangi nggih. Nggih. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalaken nami kula Nur Hadi saking Sumatera Selatan, Palembang. Wonten ing mriki kula badhe nangkletaken inggih menika misteri kehidupan kula dumateng Gus Mukhlason. Ingkang pertama wonten ing mriku kala wau wingi nggih menika nggih pun di napa singgung. Dados kula wonten ing mriku kala muda, mbuh berapa tahun, setahun nalika teng pesantren, nalika mondok. Wonten ing mriku pancen hobine nggih menika puasa mutih. Emang di napa kan wonten niku kalih kiyaine. Di saat niku kula inggih menika nglakoni puasa mutih, puasane namine Kijibarki. 7 dina terakhir. Lah wonten ing mriku kawula sakit ngantos mboten eling napa-napa, boleh dikatakan jadab. Selami inggih menika kurang lebih 8 bulan. Pertanyaane kula nalikane kula jadab kala wau niku kula niku dipun angkat kalian Gusti Allah wonten ing langit, tapi wonten ing mriku enggak ketemu apa-apa. Kok teng mriku ketemu midodari apa-apa niku nggih mboten enten. Ora enek malaikat, ora, pokoke mboten enten napa-napa. Sampai teko dhuwur kosong blong. Lah niki wonten ing mriki pertanyaane kula wonten ing mriku niku napa maksude teko dhuwur kosong blong, ora enek apa-apa. Sing pertama. Ingkang nomor kalih wonten ing mriki kula inggih menika biat dhateng santri. Namine biatipun inggih menika Asmaul Haq sing pun dipun napa niku serai kali kiai kula biat dhateng santri. Biatan Asmaul Haq wonten ing mriku intine inggih menika saking napa niku titik bak. Niku intine. Nalika kula biataken dhateng santri-santri. Santri kula niku kalian Gusti Allah disukani kelebihan jauh saking kula. Piyambake wonten ing mriku saged inggih menika napa niku ketemu kalih Kanjeng Nabi. Saged piyambake omong-omongan kalih napa niku tiyang sing ninggal sapi turute.
Bahkan lek enek wong arep ninggal piyambake niku semerep. Lan piyambake wonten ing mriku napa niku segala sesuatu sing dilihat, baik itu makanan, baik itu daun-daunan, semua daun-daunan, makan-makanan dan kerikil-kerikil itu dia berzikir Allah, Allah, Allah. Sedangkan saya sebagai gurunya nggak pernah seperti itu. Nah, nggak pernah. Padahal saya juga itu sebagai mudin, mengurus ngajat aja saya nggak pernah bertemu dengan rohnya arwah. Tapi murid-murid saya itu dia kok tahu. Lah itu yang saya tanyakan, apakah saya ini sakit banyak dosanya jadi sebagai guru kok apa itu kalah dengan muridnya begitu loh. Jadi kan semua dia tanya pada saya, alhamdulillah saya bisa menjawab dengan apa itu sering mendengarkan pengajian Guson tentang yaitu alam mukasafah, tapi saya nggak masuk ke situ, tapi bisa menjawab. Namanya santri pasti tanya pada gurunya, saya kok begini toh Pak, saya begini toh Pak. Nah itu apa itu mohon dijawab. Yang ketiga, ini yang terakhir. Nah yang terakhir di sini saya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di desa itu dijadikan yaitu cara ibaratnya jabatan lah, itu sebagai komplit. Ada kalanya apa itu ada apa sebagai modin, sebagai nemok nih manten, dan juga sebagai wonten yang mereka apa berjonggo. Nah berjonggo niku wonten yang mereka jogo wong napa mbawek barang gawe sampai selamete bahkan aja sampai udan. Nah niku niki lek mengke jenengan ana sing dadi berjonggo saged sharing kalian kula. Nggih. Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang saya miliki di situ apa yang saya lakukan itu alhamdulillah berhasil. Lah seperti ini boleh apa tidak? Kalau sekiranya menjadi berjonggo itu nggak boleh, saya ya pergi, nggak berjonggo, nggak tae-taean, nah begitu itu. Nah, tapi kalau seandainya di situ itu, oh silahkan itu dibutuhkan oleh masyarakat, nah ini saya teruskan. Itulah yang saya sampaikan jauh-jauh dari Palembang, misteri kehidupan saya yang harus saya dapatkan jawabannya. Kurang dan lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, jenengan diproses Allah lewat Ismul Haq sampai pada ngalami di mana jenengan sudah tidak tahu diri jenengan alias sampai diangkat ke sab langit bertingkat-tingkat itu sampai tidak tahu apa-apa. Pertanyaannya itu apa? Pun jawabannya ngeten Pak. Kalau awal mula iki di luar konteks anu loh ya, jais loh, sifat jais ya. Di luar konteks sifat jais. Kalau sifat jais itu tidak memandang siapapun, bertauhid sebelumnya ilmu diterima atau tidak, nggak ada masalah. Sebab Allah kalau mengeluarkan sifat jais, walaupun si A iki gak ngerti ngelmu nih, Gusti Allah kuwasa ngangkat narik langsung nih musyahadah, bisa jadi. Karena memang ini hanya kehendak Allah. Kita berbicara di luar konteks itu. Miturut konteks proses ngilmu. Ketika jenengan tadi kok sudah bertauhid, mengerti tentang tahapan-tahapan dzikir, sampai ngalami seperti itu dan tidak tahu siapa diri Anda, terus ninggun wis gak ngerti apa-apa, istilah kosong, maka itulah alam musyahadah. Wis iki secara konteks lo ya, konteks secara ilmiah.
Tapi jikalau jenengan tidak mengerti apa-apa, maksudnya nggak ngerti apa-apa, ilmu yang Rasulullah katakan tauhid, terus sampai ngalami seperti itu loh ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, jenengan khusus lewat sifat jaisi Allah, ditarik Allah di situ, iku nduduhake Allah punya maksud. Apa maksudnya? Yo hari ini jenengan ditakdirkan di Pondok Jaya Baru. Maksudnya di situ. Walaupun jenengan iku sebelum kejadian pada saat di pondok itu belum mengerti tentang tauhid, kok yo ditarik Allah di situ, Allah punya maksud. Wis ngilmune ana mburiyahi, engko ketemu awakmu. Akhirnya nggih ketemu. Won satu. Nomor dua, tentang keadaan murid yang ahli kasaf. Pak, ketahuilah, ukuran takarub kepada Allah, ukuran kalau Allah dekat dan tidak ada siapa-siapa kecuali Allah, itu tidak pada keadaan yang dialami oleh para murid tadi. Karena para murid tadi itu buah dari satu aurat wirid yang dikhususkan oleh murid. Akhirnya muncul beberapa karomah di dalam dirinya para murid. Terus pitakoni, opo tah aku kakean dosa gak ngalami seperti itu, kok kalah ambek muridku. Lah ngoten toh? Tadi saya katakan ukuran ini dekat terhadap Allah ambek enggak dengan tidak, itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Kasaf itu tidak bisa dijadikan ukuran. Sampeyan tanya terhadap beliau-beliau santri jenengan, kalau belum mengerti tauhid, mesti keakuannya masih muncul. Keakuan makhluk dirinya atau keakuan makhluk yang lain, itu mesti ngoten. Lah hal ini Bapak Ibu tidak bisa dijadikan ukuran si salik itu sukses apa bukan. Belum sukses. Bahkan ini kalau boleh saya katakan, si salik telah diuji Allah lewat bentuk alam kasaf. Itu dikatakan salik karena sudah mengerti ilmu tahu. Apalagi bukan salik, artinya belum mengerti ilmu tauhid, sehingga nggak ada keinginan hati untuk litakorrubillah, mendekat pada Allah, walikoihi, dan ketemu Allah, nggak ada. Sehingga bisa kami simpulkan tambah jauh pada Allah. Bon. Yang ketiga, jenengan di rumah, di kampung sana punya status, istilah cara mriki digawe tuwek-tuwekan. Lha ngoten ya. Sesepuh Pak Wo. Kalau di sini disebut Pak Wo. Pak Wo iku Pak sing wis tuwa. Cuman persepsine wong-wong umum, Pak Wo iku wong sing ngerti apa kejadian yang akan terjadi. Satu, loro, wong sing dungane mandi. Iku Pak Wo. Nek menurut kami bukan itu Pak Wo. Bukan. Pak Wo iku wong sing teliti, waspada dengan gerak-gerake nafsune. Iku Pak Wo. Atau boleh saya katakan orang yang waskito. Ini lho waskito, yaitu orang yang selalu neliti gerak-gerike hawa nafsu. Iku makrifate. Lah terus apakah saya harus
tinggalkan jabataku yang seperti itu, melayani umat, minta tolong gini-gini, ataukah saya teruskan sedangkan saya sudah mengenal tauhid dan tujuan tauhid itu adalah hanya bertemu Allah, apakah harus saya tinggalkan? Jawabannya terserah panjenengan. Artinya apa? Gini, kalau toh jabatan itu tidak menjadikan ruh panjenengan, hati panjenengan terhalang terhadap Allah, mengapa itu tinggalkan? Alasannya apa? Karena panjenengan ini juga ngayoni keluarga, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat lagi itu toh. Jangan Pak, ya sudah, sampai nikmati aja itu. Itu kalau tidak menjadikan penghalang hatimu terhadap Allah, jangan. Tapi justru kalau menjadi penghalang, tandanya kalau jadi penghalang itu apa? Ati sampen iku ngaku yang mandi dungonin jenengan, ngapunten. Terus Allah ngijabahi apa sing sampean minta, sampean terkaitkan apa? Iktimat, artinya ngendel nih, sebab dungoku, sebab ikhtiarku, usahaku, akhiri Gusti Allah iku ngedukno apa, menurunkan apa yang ku minta. Kalau jenengan iki duduk di sini, maka menurut kami buangoning laut pun cek gembul iwak lohan ya, cek dipangan iwak paus. Kalau tidak, jangan Pak, jangan, karena jenengan secara lahir dibutuhkan masyarakat, secara batin justru kesempatan jenengan untuk memasukkan tauhid di tengah masyarakat. Kalau menurut kami sih jangan Pak, ini kesempatan jenengan itu untuk mentebarkan tauhid di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat itu condong terhadap jenengan karena kesaktian jenengan. Lah ya apa dah? Dungo jenengan, karomah jenengan. Sebab orang umum itu Pak, condongnya iku senengi kalau si guru itu punya karomah bayuh wis. Sebab nggih nanti kula alami hal itu tahun 2000 sampai 2005, kula niki ahli togel. Jujur mawon ahli togel. Tapi ini saya jadikan satu, nggih mohon maaf, istilah pancingan Pak. Sing disenengi wong-wong iku kan teng mriku. Penak mau bak penak gak dik soro-soro. Lho ngoten niku kula mong mawon Pak. Kula mong dimong mawon, tapi di sisi lain yang mereka tidak mengerti, tak selipkanlah tauhid. Lho ngono iku nggih resikone ya ana sing mlayu, ana sing ora. Ya wis iku resiko pun. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi berhubung awalnya itu hatinya condong terhadap kesenangan dunia, keturutan, akhirnya nggak didik seretane gampang. Makanya itu adalah umpan panjenengan sing paling enak. Ibarat wong mancing ya, umpan sampai niku jan pewenak pun gak usah ditinggal. Sampean mawon teng mriku gunakan kesempatan justru untuk mentauhidkan masyarakat. Mekaten. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Gus Mukhlason Rashid. Saya nama Soekarno Sulaiman dari Demak. Saya ingin cerita sedikit tentang saya. Pencarian ilmu tauhid ini saya sudah hampir 45 tahun gitu. Kami cari begitu
nggak ketemu, iya, nggak ketemu. Kurang lebih 5 tahun yang lalu saya sampai hampir frustasi. Frustasinya, ya Allah, mudah-mudahan saya temukan Nabi Khidir, Mbah Khidir gitu, untuk ngajari saya agama yang benar begitu. 5 tahun yang lalu, ya. Terus ya coba kami tirakat dengan cara Jawa, poso mutih dan lain sebagainya supaya bertemu begitu. Nggak taunya saya coba-coba lihat YouTube, ada Gus Mukhlason begitu. Soalnya ya ada guru yang lain, mungkin dari Bandung, dari Padang begitu, tentang tauhid ini. Tapi dari penjelasan Gus Mukhlason mudah diterima, coba saya pelajari gitu. Sekitar 2 tahun yang lalu begitu. Sampai banyak hal yang kami coba pahami. Keterangannya bagi saya mudah sekali. Ya, keterangan-keterangan ilmu yang disampaikan langsung masuk kayak apa masuk kantong kosong gitu ya, blang begitu ya. Terus pada tahun kemarin sudah berkeinginan ingin ke sini, tapi Allah belum mengizinkan begitu. Nah, 2 bulan yang lalu saya mencoba kholwat sendiri. Sebenarnya takut begitu, tapi coba karena menurut pemahaman saya sudah paham gitu, saya coba ya. Apa riyadhah yang disampaikan Gus Mukhlason banyak, mulai dari makanan halal, dawamkan wudhu, suci, poso ngapit gitu, coba kami jalani begitu. Pas pada saat poso ngapit selama 3 hari, saya mencoba waktunya banyak saya gunakan kholwat begitu. Pada hari ketiga poso ngapit, mulai jam 9 malam begitu, saya kholwat. Alhamdulillah bisa masuk, tapi sampai jam 11 capek, kelihatan capek begitu, istirahat dulu. Setelah itu jam 2:30 bangun lagi, saya sholat hajat, sholat tahajud, terus kholwat lagi. Nggak taunya di situ ditarik Gus, jadi badan ini serasa ditarik begitu. Kita punya tenaga yang kayak ditarik begitu, masuk ke beberapa alam, termasuk alam mukasyafah begitu. Gus Mukhlason sudah menjelaskan di YouTube, udah nggak usah belok-belok di situ, langsung aja ini bukan di situ. Saya juga ngomong gitu, nah, ini bukan tujuan saya bertemu Allah begitu. Sampai seingat saya sampai sab ke-7 gitu, cahaya masuk, ada ketemu beberapa makhluk di sana. Nah, terakhir sampai di alam fana gitu, yang hening gitu. Dan di situ memang betul ada pernyataan aku Allah, ada suara, termasuk ada tulisan begitu. Tapi saya masih ragu, takutnya ini nanti masih setan atau nafsu. Saya tanya, apakah ini betul gitu? Iya, aku Allah gitu. Sampai 3 kali. Setelah itu saya malu, masuk tanya 3 kali masih tanya lagi. Terus saya kholwat terus di situ di ruang hening sampai lama begitu. Tapi saya ingat Gus Mukhlason, kalau di situ jangan lama-lama gitu. Nanti apa nggak kuat. Kurang lebih setengah jam lah saya di sana. Terus saya berhenti. Saya alhamdulillah. Pertanyaan saya, apakah itu yang dimaksud dengan ketemu Allah yang pertama? Yang kedua, setiap saya sholat, setiap saya kholwat begitu, setelah itu pingin lagi begitu. Termasuk pada saat sholat gitu, bisa kholwat begitu langsung. Kita menuju wujud sudah tidak ada, yang ada wujud Allah begitu. Yang ingin saya tanyakan, setiap pada kholwat,
apakah boleh kita di sana berdoa apa yang kita tidak tahu, kita tanya di situ. Tapi saya coba nanya gitu dengan sopan santun Jawa begitu. Terus dijawab di sana langsung dari hati itu dijawab. Apakah itu yang disebut Al-Qur'anul Qadim? Kalau bukan mungkin tolong dijelaskan apa itu Al-Qur'anul Qadim dan bagaimana cara membacanya begitu. Yang terakhir kan diterangkan juga ada Fana'ul Dzikri atau Musahadatul Fana ya. Untuk ada Musahadatul Fana'ul Fana dan Musahadatul Baqa begitu. Apakah boleh untuk bisa bercita-cita ke sana dengan ingin melakukan kholwat khusus begitu? Ya, kalau memang itu riadohnya boleh, ya kami dengan senang hati akan melakukan begitu. Mungkin 1 hari, 3 hari, atau 7 hari, bahkan yang 40 hari. Insya Allah kalau memang itu diizinkan Allah, ya siap. Karena memang tujuan kami ya tentu bahagia dunia akhirat begitu. Sekian dulu Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang ku alami itu betul-betul disebut sebagai ma'rifatullah? La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Ketika ada yang berkata innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah, baik itu berbentuk suara yang tidak bisa jenengan lihat siapa yang bersuara, atau suara itu bisa panjenengan lihat, manakala dikatakan iya, manakala antara yang mengucap dan mendengarkan itu pelakunya tunggal. Sebab dikatakan disebut ma'rifatullah iku yang melihat makhluk salik, yang dilihat Allah. Mata untuk melihat itu semuanya fana, artinya fana, pelakunya tunggal. Saya katakan iya, itu adalah alam makrifat, manakala pelakunya tunggal. Pun satu, apakah boleh saya setiap kholwat itu, baik kholwat ketika saat sholat ataukah ketika ibadah tidak murni terus berdoa? Tergantung. Saya katakan boleh manakala arti daripada as-sholatu ayat doa itu artinya adalah hadir. Hadir. Bentuknya pundi? Rasoning dodo iki akunya Allah. Monggo, nggak apa-apa. Sebab doa yang seperti ini tidak akan mempengaruhi atau merusak etika akhlak sampai datang Allah, karena doa ini tidak bermakna meminta tapi bermakna hadir. Ya niki sing kula sebut Nabi Khidir iku yes kuwi hadiri sesuatu yang kumaksud Allah di dalam rasa jenengan iku sebetulnya. Cuman bahasa umum dikatakan Nabi Khidir yaiku nabi sing makrifat.
sing durung mati terus ketemu kono ketemu kono. Iki kan sik figur toh Pak, figur seorang hamba. Asli nih maknane Khidir iku bahasa makrifat itu ya hadiri Allah ning dodo jenengan. Otomatis prosesnya muraqabah fana makrifat. Lah di situ apakah yang dimaksud Al-Qur'anul Qadim? Terus bagaimana cara membacanya? Al-Quran itu adalah asma Pak, nama sebuah wahyu, itu disebut Al-Quran. Al-Qadim datangnya terlebih dahulu sebelum datangnya dunia. Boleh saya katakan Al-Quranul Qadim itu minangka umpama file. Di dalam file itu, HP itu ada gambar-gambar, ada dawuh-dawuh. Wis. Terus dawuh iku dilahirno berupa apa? Berupa gambar sing bisa jenengan lihat di HP. Akhirnya bisa dibaca. Wujudnya apa? Al-Qur'anul Qadim iku. Itulah Pak, nek miturut hikayah proses ceritane Rasul iku namine kitab Jabur. Kitab Jabur iku secara lahir bisa dibaca. Bisa dibaca. Wahyu sempurna. Sempurna untuk umat manusia pada saat itu. Terus pertanyaannya, kalau Zabur itu sempurna, mengapa Allah kok menurunkan lagi kitab Taurat? Alasannya sedikit sederhana, karena isi aslinya dari filenya itu dirubah, bukan ngerubah filenya. Lah filenya itu yang menjaga cuman Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa merubah. Oleh karena dohire iku sampean umat pada saat itu dirubah-rubah maksud wahyunya, akhirnya terjadilah muncul kitab Taurat. Gambare mang sampean edit, asale gak glowing dadi glowing, wis gak asline Pak. Artinya apa? Wahyu Allah, yang setiap wahyu Allah turunkan itu dirubah oleh siapa? Golongan-golongan yang hatinya berbuat melampaui batas, berarti ati sing dolim. Udah, Taurat muncul aslinya lagi diubah maneh, akhirnya muncul Injil. Injil begitu juga muncul Al-Quran. Pertanyaannya, apakah file Al-Quranul Qadimnya itu masih tetap berbentuk Al-Quranul Karim? Makna maksud wahyu itu masih sama diterangkan di tengah-tengah umat? Itu pertanyaan. Dijawab Pak, kalau boleh saya katakan, secara lafadz tidak, secara tulisan tidak, tapi makna iya. Contoh niki kecil mawon, contoh kecil. Tak buka surat Al-Fatihah, ayat pertama mengatakan Bismillah. Bagaimana cara imam-imam itu menerangkan terhadap umat? Nama toh, nama. Apakah bisa nama mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Ora bisa. Yang mempunyai mausuf justru malah sifat.
Ya mausuf ini yang mempunyai nama, iki dibalik. Artinya apa? Di tengah-tengah umat Islam khususnya, terima gak terima, setuju gak setuju, saya sampaikan. Banyak di antara umat Islam itu hanya dikenalkan yang mempunyai mausuf itu adalah namanya. Sehingga jenengan iki hanya bisa menyebut nama saja Allah, tapi hatinya tidak kenal siapa yang memiliki nama Allah. Katanya Allah itu yang mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Akhirnya kita itu diperintahkan hanya untuk mocotok, wiritan iki, wiritan, jebule apa? Karomah toh, jebule karomah, justru malah menutupi ruhaniyah kita kepada sejatine Allah itu siapa. Kalau bahasane dengan atas nama Allah, kami sih setuju. Atas nama lu ya, kalau diartikan dengan nama Allah, wah iki adoh banget maknane menuju asli maksudnya. Padahal maksudnya bismillah itu bukan ke nama, tapi yang memiliki nama. Kalau sudah memiliki nama, maka bisa sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Layak. Kalau nama mempunyai sifat mohal, yang bisa memiliki sifat iku mausuf, bahasanya yo gesang iki Pak. Tapi mana dijelas ngono? Berarti secara tulisan ayat iku gak berubah, tapi maqasidul a'dam atau makhlus syahid wahyu itu berubah sudah. Di tengah umat berubah. Akhirnya jenengan nyembah apa? Nama. Kemana-mana nyebut nama. Niki. Bahkan juga diingatkan, diantisipasi ayat itu. Kalau besok itu banyak yang mengubah maksud daripada wahyuku, akhirnya apa Pak? Allah sudah tahu. Ada ayat yang menyatakan tentang tauhid, memurnikan daripada wahyu Allah. Akhirnya ditahapno syariat torikot hakikat makrifat la ilaha illallah huwa anta ana. Iki wis disiasati. Gusti Allah wis nyiasati kalau besok itu pasti ada yang merubah wahyuku. Makanya mohon maaf, saya dengan sangat terpaksa akan saya tulis Al-Quranul Qadim itu, ya toh, secara lahir. Urusan nanti di mata Menkumham, pemerintah gak mengizini, lapor repot-repot dikonsumsi sendiri. Ya ngoten mawon lah, apa bingung-bingung. Inilah mentoke kami nanti, apakah kami nanti akan menghadapi hukum secara tata negara atau tidak, wallahu alam. Tapi tetap saya diperintahkan untuk nulis. Akhirnya alif lam mim nanti ketemu apa artine. Maksudnya alif lam mim hanya terjadi huruf alif, lam dan mim hanya 3, maksudnya apa? Sebab sampun kula buka tafsir sing model yok nopo? Tafsir Jalalain kah, Ibnu Katsir tah, atau tafsir-tafsir Munir, semua saya buka tentang alif lam mim, semuanya itu sarahnya al muradu bihi illallah. Yang tahu cuman Allah. Loh, is tak. Bagaimana bisa mengungkap rahasia alif lam mim sementara ayat pertama bismillah aja nggak tahu loh. Apalagi Fatihahnya lengkap. Bayo. Lah maksudnya Quran diringkes dadi siji Fatihah diringkes
dadi bismillah, bismillah diringkes dadi huruf bak diringkes titik, iku piye maksudnya? Mbuh pokoke ngono. Ya repot Pak nek mbuh pokoke ngono. Mana berkembang umat Islam. Makanya nyun sewu, estu nyun sewu. Secara kemajuan zaman tentang teknologi, tentang persenjataan, tentang alat mutakhir, wong Islam kalah. Karena apa? Mandek nanggone nama, berhenti ke nama. Coba kalau sampai terhadap wujudnya, nanti bisa dilihat di dalam Al-Qur'anul Qadim itu Pak. Ono barang gedene sak jempolan. Barang sak jempolan iki lho. Kan mboten gede samene. Iki digawa dibawa manuk burung kuat. Ini nanti masuk terhadap ababil. Mungkin jenengan tahu krungu ceritane Raja Abraha ya, mau gempur Ka'bah nggak bisa karena dijatuhi oleh burung ababil, apa namanya, api neraka. Nanti di situ ada barang sak jempolan Pak. Nek dirutunin dunya seperti gandunya entek. Secara lahir iya bisa dibuktikan, bisa. Barang sakme ini loh Pak, apa sak jempolan nak mboten gede sih. Mbok nek jempolane raksasa lho ya. Nek jempolan sampean kali kula gur sakmene. Iki sakmene iki dirutuhno ning donya iki dibawa burung ababil pun bisa, burung apapun bisa. Iki nanti kalau jatuh ning bumi iku sigar dadi telung pertelon. Ya napa niku saged mbayangno sampean. Kalau kita mengenal bom atom ae piro sih ya? Sekarang nanjak mari bom atom terus bom nuklir. Iki sing paling ditakuti to niki. Nuklir iki di seluruh negara. Ah iku sik cewili. Iki lho barange sakmene. Iki nek ayat iki jatuh pada hati yang dolim, bahaya. Gak mungkin tapi, karena yang tahu ayat ini hanyalah hati yang solih, justru akan menjadi aman negaranya. Begitu loh. Nanti itu nanti akan kami bahas, tetap kami bahas urusan nanti. Apa hukum secara tata negara saya disalahkan? Ya rapopo. Intine nanti tetap saya memaksakan diri, ini saya izinkan secara legalitas nasional. Urusan diterima dan kami dituduh macam-macam, rapopo. Jikalau tetap nggak dapat izin, ya dikonsumsi sendiri. Tapi Gusti Allah gak goblok. Pasti Gusti Allah tahu siapa yang berhak membawa. Gak semuanya. Cuman tandanya ada. Mereka yang sudah condong hanya hatinya pada Allah lewat tauhid itu. Apakah kami boleh bercita-cita di dalam maqam musyahadah? Bahasa keilmian kami wajib. Lah tujuan sampean ngaji niki kan ya tujuannya ke alam musyahadah. Tapi ketika saat apa namanya jenengan setat Solo, ini sudah harus lewat. Udah, ini tidak boleh masuk di dalam hati jenengan, tinggal wa aslimu lahu. Pasrah nang Allah dengan maksud sudah serahkan semua perjalanan sampai datang Gusti, karena musyahadah itu hak mutlak Gusti Allah. Mekaten tasik wonten masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nderek tanglet Gus dhateng panjenengan. Kula niki lek
nggak ada amal-amalan istiqomah nggih menika syahadat, istighfar, zikir, la haula la ilaha illa anta. Lah amal-amalan istiqomah niki berjalannya waktu. Saya ini kok merasakan apa ya, di dunia ini kok beda. Nah, apa? Pokoknya beda. Setiap monggo jam niku setiap waktu ganti, setiap waktu ganti, setiap waktu ganti. Tapi waktu niku namung sekedap. Niku wong salwangsa kok ganti. Lah niku napa? Lah terus kula niki waktu ngamalaken niku kula niki kok diparingi semerap, ajenge sakit nggih semerap, ajenge niku enten napa-napa musibah napa nggih semerap, ajenge enten tiyang meninggal nggih semerap. Ngoten lho. Lah terus niku kinten-kinten dos pundi carane kula niki saged slamet donya akhirate mboten nyimpang dugi bimbingane Allah ya napa jalan kula. Nggih. Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua amaliyah amalan yang jenengan istiqomahkan itu sebetulnya Pak Bu, apapun amaliyah, apakah amaliyah di dalam thariqah mutabaroh atau amaliyah yang lainnya, sebetulnya itu merupakan satu fasilitas yang Allah hadapkan terhadap jenengan untuk bisa wusul pada Allah. Tapi pelanggerane barometernya bisa wusul, tinggal pertanyaannya, sudahkah di dalam hati panjenengan itu ada zikir yang membuka pintu langit? Kalau ada, gak usah ditinggalkan. Mboten usah, lanjut mawon. Tapi di situ jenengan sertakan zikir sirul asrar. Sebab itulah nantinya sebagai alamat tanda jenengan itu tidak dijerumuskan oleh nafsu. Mekaten. Kasih wonten Ibu? Cukup? Bapak ada enggak? Masih ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nama Bapak Haryanto dari Medan. Pertanyaan pertama, Gus, sebenarnya di tubuh kita ini ada berapa ruh? Waktu saat kita tidur atau kita ada orang yang pingsan atau koma itu yang pergi yang mana gitu? Yang apa? Yang pergi yang mana waktu tidur itu? Yang tinggi. Yang pergi, yang berangkat gitu loh. Kok bisa tertidur sementara kita pas ginilah kita bicara-bicara sadar kita. Waktu tidur itu yang pergi itu yang mananya gitu. Yang pertama, yang kedua, apakah yang dimaksud syahadat tunggal? Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang itu koma atau tidur bermimpi, yang pergi itu siapa dan kemana? Jawabannya dikembalikan pada mukhotobnya. Orangnya itu hatinya sudah di jalur tauhid apa belum? Di jalan Allah apakah belum, alias masih di jalan nafsu? Kalau dia itu di jalan Allah, maka yang pergi itu, yang menghadap atau yang dijemput Allah itu paling tidak biruhin fakot, hanya ruhnya. Dan ini keterangan akan
Jadi tatapan dengan syariat. Kalau ruh yang diambil berarti mati lagi itu toh. Kalau sukma atau roihan akal, maka wajar masih ambekan karena menandakan ruh masih ada di badan. Pak nyun sewu, Rasulullah berangkat Mi'raj itu ada dua pendapat khilafani ulama itu. Ada yang mengatakan biruhin fakot, ruhnya saja. Berarti kalau ruh itu meninggalkan jasad beliau, mati toh? Mati. Tapi ada yang berpendapat ma'a jasadihi, beserta jasadnya, dengan bukti buruk niku. Tapi apapun alasannya, pada saat itu orang-orang kafir Quraisy tidak percaya karena tidak masuk logika. Masa sih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan dari Masjidil Aqsa ke Mustawa itu hanya ditempuh satu malam. Terus gak percaya Muhammad iku gawe gegerane wong tok. Lho Pak, sempat umat mukmin dulu itu nggak percaya kecuali Abu Bakar, satu-satunya orang yang pertama yang percaya terjadinya Isra dan Mi'raj. Jadi tergantung, kalau ini yang berangkat adalah ahli syuhud maka biruhin fakot, udah. Kalau ini nanti yang berangkat ahli hijab, beda Pak. Apa? Sukmo iku mbuh mlebu nang alam kasab diuber-uber garangan. Mangkane diuber wong gendeng melawayu, wedi dan seterusnya. Bon. Yang nomor dua, syahadat tunggal itu bagaimana antara Allah dengan Muhammad itu sudah nggak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ini disebut syahadataini, syahadat loro, menyaksikan terhadap Allah, menyaksikan terhadap kanjeng Nabi sebagai utusan. Lah ini kalau ditarik syahadat tunggal maka tidak ada nama Allah juga Muhammad, artinya la maujudan ilallah, hati sampean, dalam hati sampean itu sudah tidak ada siapa-siapa kecuali aku pun, yaitu syahadat tunggal. Ya, masih ada Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ja'far dari Tulungagung. Saya mau tanya, saya dulu ikut Torekoh Sadiliyah ya. Terus akhirnya saya terus ngelakuin amalan, semuanya amalan. Seperti ayat kursi, seperti ya kulhu itu sampai katanya aturannya ya baca 70.000 selamat dari siksa kubur, sunnah qoblah ba'dah, dijauhkan dengan siksa neraka. Semuanya saya lakukannya dengan itu, amal-amal itu. Tapi setelah saya mendengar ya ilmu tauhid, saya melakukan ilmu tauhid. Jadi saya akhirnya tahu sirul asrar, terus istiqomah dengan sirul asrar. Tapi saya tanya sama Gus dulu pernah, bagaimana saya ikut Torekoh, apa itu amalan itu? Ya silakan, tidak apa-apa, nanti bisa aneh gitu. Jadi terus semuanya. Kemudian saya sakit parah, sampai semaput tak ingat di rumah, tahu-tahu di rumah sakit.
Setelah itu amalan semuanya kan istiqomah itu sudah telat. Dulunya kan istiqomah 1000 karomah. Akhirnya tahu saya sifat yang Allah Ta'ala yang 20, saya yang diwariskan kudrat, iradat, ilmu hayat sama besar kalam. Lah setelah tahu itu dengan mendengar lagi hasbunallah wa ni'mal wakil dengan la haula wala quwwata. Setelah itu saya sembuh itu dengan Allah itu semuanya amalan itu dicabut dengan Allah. Itu semuanya dimusnahkan. Jadi saya cuma tinggal sholat yang 5 waktu, amalan pun sedang sholat itu cuma wajib-wajib saja. Semuanya tahajud apa itu amalan. Cuma neruskan dengan sirul asrar, diistiqomahkan dengan saya. Pertanyaan saya, itu baik apa tidak menurut hakikat? Sudah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Segala apa jalan thariqah yang Allah hadirkan terhadap kita, sebetulnya itu semata-mata untuk kita jadikan hati ini mendekat dan bertemu Allah, berhubung. Tidak dijelaskan maksud daripada zikir khafi yang ku kenal di dalam thariqah itu banyak zikir khafi atau nafi isbat, cara meraktekno ya ora iso. Akhirnya ku beranikan diri untuk menggiring lewat zikir sirul asrar. Lah terus ketika saat berpuluh tahun kami tidak bisa melaksanakan gunakan thariqah itu untuk mendekat pada Allah, bahkan malah justru hatiku kok tambah-tambah hasud, metu, riak, matu dan lain sebagainya. Bahkan ada ahli thariqah itu sudah sampai pada puncaknya kasapa, ada sampai tahu isi hati murid pengikutnya, tahu mau apa itu tahu, bahkan melihat apa prospek takdiri si murid, tahu ada pak gitu itu. Nah, justru ini akan menghalangi kebanyakan pada hati kita. Terus lalu ketika saat kami paham dan mengenal tauhid dan dzikir sirul asrar, semua itu kutinggalkan. Kami hanya melakukan sirul asrar di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah ibadah tidak murni. Apakah itu enggak bahaya? Enggak. Justru ikulah jenengan iki lebih paham tentang status dan tujuan thariqah itu kemana. Paham. Jikalau tidak jenengan tinggalkan, ya ora apa-apa. Cuman jenengan kan akhirnya sekarang bisa memanfaatkan thariqah jenengan, bisa wusul pada Allah. Karena kuncinya alam musyahadah sudah Anda pegang. Tapi jikalau jenengan tidak mengamalkan thariqah, biasanya yang jenengan lakukan kok ganti thariqah sholat, thariqah macam-macam, rapopo turyo juga tidak membahayakan. Sing penting gini loh pak, apapun suasana keadaan yang Allah hadapkan terhadap kita, kita bisa bersaksi sesungguhnya siapa di balik itu semuanya. Itu yang terpenting. Makanya kalau ditakoi son thariqahmu apa, macam-macam, yono sholat, yono zakat, yono kerja, yono mangan, iku thariqahku. Makanya thariqah di sini tidak kusebutkan, tapi saya tidak akan menutup terhadap golongan thariqah muktabaroh untuk belajar tauhid, sehingga wadah Jaya Baru ini untuk semua thariqah. Ahli thariqah yang lama belum buka alam wusulnya, ya
harus dibukakan kuncinya bagaimana, monggo. Makanya semua itu hanya proses kita aja masing-masing, entah prosesnya 10 tahun 20 tahun wis anggepen ikut proses. Sing penting sekarang Anda sudah bisa menerima kuncinya. Lanjut. Tadi tasik wonten Bapak monggo Pak. Satu kali ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam saking gempol Gus, hanya minta doa bersama-sama jamaah, sebab berangkat kami masih kali ini kami diberi ujian yang sangat berat. Sebelumnya saya ceritakan kulo nggak ada yoga kali Gus, ingkang derek kulo niki nggak ada putus tunggal, masih TK B sudah khatam 10 kali Al-Quran. Yang putra yang kedua, yang pertama niki bisa saya kulo wonten griya wonten lain dusun nggak ada putu kembar, ngapalaken Quran sampun sekitar 10 juz sama ke dipun coba kenging gagal ginjal. Kalau aku mantun Halo. niki dereng Gus niki tasih telepon. Piyambakipun wonten rumah sakit Bangil. Kalau aku mantun subuh kula dereng telepon sampun ada firasat di mata kula niku mengingat putu kula teng mriku langsung nangis Gus. Lajeng kula telepon mboten saged ngomong nangis sak mangkin. Niki telepon nyuwun doa Fatihah kali jamaah kanca-kanca ingkang dipun pimpin Gus Mukhlasan sepados putu kula asal tombo saged nerusaken. Pun paham, kula pun paham. Sampun ngoten nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, lanjut berikutnya tadi satu kali lagi tadi sing ngadeg terus gak uman niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam saking Jawa Tengah, Gus. Nggih. Kula nate ngalami nggih nika adus tapi mboten kalih toya. Mboten kalih toya. Nggih menika nawa itu adus badan, badan ngadusi ati, ati ngadusi ruh. Kelawan makrifat tunggal sejatine urip. Lajeng samantenipun lajeng nggih pun dibuktekake langsung. Nggih menika Gusti Allah niku ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Nggih buktike saestu sakniki niku nggih tanpa senggol, deket tanpa senggol. Sakniki niki nggih jauh nggih tanpa jarak. Sakniki niki kula kebutuhke. Lajeng malih Gusti Allah niku mboten jirime, mboten bentuke, mboten warani. Nggih nika nggih kula bukti saestu. Nggih niki mboten wonten marani, mboten di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Itu adalah faedah taukid. Artinya faedah penguatan. Jawaban kula mung penak. Enak iku ngenakno jawaban kula. Nggih, leres. Walaupun itu munculnya mantra ndugi ilmu sejati, tapi hakikate iku ya teko Quran, teko tauhid. Wis ta, sampean padosita. Setiap ayat itu mesti ada makna makrifatnya. Makna makrifatnya itu sing kula maksud Al-Qur'anul Qadim mesti. Sing tujuane itu adalah untuk melestarikan makna 1, 2, 3 dan seterusnya maksud setiap wahyu itu. Jadi wahyu itu manakala dicidrai maka filenya itu masih ada, aslinya masih ada. Jadi orinya itu ada. Walaupun koyoke padha dengan dohire ning asline niku, asline iku nanti kita buka di dalam isi Al-Qur'anul Qadim baru
kita itu akan paham. Oh, bismillah itu artinya ngene. Lah, apa yang jenengan ucapkan tadi itu sudah benar. Al-Fatihah.